kita uh, melihat bahwa semua sedang berbicara tentang serangan balasan Iran terhadap Israel. Dan saking luar biasanya serangan ini, sampai-sampai ada yang menganggapnya ini sandiwara, main-main belaka. Ini bukan serangan yang sebenar-benar serangan. Nah, saya di awal ingin bertanya kepada Dr. Mohsen Labib, ya, kenapa kok sampai akhirnya ada orang yang beranggapan bahwa serangan balasan Iran ini adalah sandiwara? Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Sebetulnya kalau kita nanggapi itu karena ya itu menjadi apa ya, semacam candaan akhirnya. Anggaplah sandiwara, setidak-tidaknya mereka melemparkan sesuatu, memasuki wilayah udara Israel dan mengeluarkan biaya lebih dari 1,3 miliar dolar. Israel mengeluarkan biaya sebesar itu untuk pembiayaan Iron Dome, kemudian rudal-rudal anti udara dan sebagainya. Jadi ini sandiwara yang sangat besar budgetnya. Dan kalaupun sandiwara, ya minimal negara-negara Arab sandiwara juga lah. Anggaplah ini sandiwara. Tidak-tidaknya keluarkan peluru-peluru untuk sandiwara gitu loh. Sama-sama sandiwaranya. Anggaplah itu sandiwara. Makanya kita bingung. Tidak menyerang katanya. Mana? Tidak menyerang. Tidak akan menyerang. Karena mereka ini kan sekutu. Bayangin. Yang menyerang aja yang sudah bermusuhan itu dianggap. Ketika menyerang, mereka kebingungan. Mereka harus mengatakan itu sebagai sandiwara. Tujuannya adalah untuk menolak fakta bahwa yang disesatkan, yang sudah digempur dengan berbagai macam fitnah ini, ternyata justru mempermalukan mereka yang selama ini menganggap sudah punya kartu platinum surga. Terus tinggal satu jengkal saja sudah mereka dapat surga. Sementara yang ini kan sesat, menyesatkan, dan segala macam. Nah, kebingungan mereka untuk menaruh mukanya. Bagaimana? Sementara mereka sudah terlanjur benci. Ini ada ketelanjuran benci ini. Kalau sudah terlanjur benci dan kebenciannya itu, dia sudah menghabiskan tenaga, waktu umurnya sudah dihabiskan untuk itu, sudah men-share, sudah mempengaruhi orang. Itu untuk mundur sulit. Makanya orang tidak boleh benci berlebihan. Dia harus menyediakan sedikit jarak sedikit. Kalau jangan sampai dihabiskan benci. Ahbib habibaka hunamma asa iyakuna baghidaka yawmamma. Wa abghid baghidaka hunama asa yakuna habibaka yaumama. Kalau benci, itu kata Imam Ali, kalau benci jangan dihabiskan semua. Boleh jadi nanti akan berubah menjadi orang yang berjasa terhadap hidupmu. Gimana? Kamu akan kebingungan. Dan kalau kamu cinta jangan berlebihan. Bisa saja di suatu saat berbenturan kepentingan dengan kamu dan kau harus memusuhinya. Itu yang bingung. Nah, mereka ini terhadap sesuatu yang belum jelas. Karena kebencian itu didoktrin setiap saat, dan akhirnya terpengaruh dan menjadi aktivis, mengeluarkan segala macam untuk supaya orang benci itu. Tiba-tiba yang dibenci adalah sesuatu yang bertentangan dengan apa yang selama ini dia pikirkan. Nah, orang-orang begini karena sudah taken kontrak, kebenciannya itu sudah mendadak, sulit mereka untuk menerima kenyataan. Karena itu mereka menciptakan delusi-delusi, ilusi-ilusi yang walaupun itu sampah, tapi mereka harus ucapkan. Siapa tahu kan banyak orang-orang yang juga pikirannya rendah dan bisa menerima itu. Mengabaikan data-data, mengabaikan fakta-fakta, mengabaikan semua informasi-informasi yang dikemukakan oleh semua jurnalis. Dengan membuat narasi-narasi yang buruk itu. Jadi memang sejak awal punya kebencian yang tidak ada hubungannya dengan peristiwa apapun. Ini sama dengan satu kelompok sepak bola. Kalau ada pertandingan sepak bola itu, yang duduk di tribun para penonton itu dapat dibagi macam-macam. Ada yang datang untuk mensupport klub kesayangannya, kalah maupun menang. Kalau menang dipuji, kalau kalah mereka tetap dibesarkan hatinya. Para supporter. Ada yang tidak datang hanya untuk menginginkan klub kesayangannya menang. Kalau kalah dicaci maki, mereka hooligans. Tidak hanya mencaci maki, mereka juga merusak fasilitas segala macam. Ada lagi yang duduk bukan untuk mendukung kelompok klub sepak bola ini atau itu. Dia datang hanya untuk menikmati sepak bola. Para penikmat sepak bola. Dia tidak peduli siapa yang menang, siapa yang kalah. Karena yang dilihat bukan klubnya. Dia bukan pemuja klub. Tapi penikmat
olahraga sepak bola. Ada lagi yang bukan dari tipe ketiga ini. Datang karena dia membenci satu klub saja. Sehingga dia akan mendukung semua klub yang berlawanan dengan satu klub ini. Padahal klub ini tergolong satu kampung sama dia. Klub sekampung. Tapi karena dia punya kebencian. Dan kebencian itu tidak ada hubungannya dengan bola. Jadi apapun dia akan. Termasuk klub yang sudah dikenal curang. Klub yang rusak. Yang jahat. Tapi karena berlawanan dengan yang dibenci ini. Dia rela untuk menjadi supporter klub lawan ini. Hanya karena supaya dia tidak menyukai klub ini. Nah, mereka bukan menikmati bola. Juga bukan karena mendukung satu klub. Tapi karena dia membenci satu klub. Nah, ini bukan tipe supporter, bukan hooligan, bukan penikmat bola. Benalu namanya. Nggak ada yang bisa disebut berikan kepada mereka. Penjelasan apapun akan tertolak. Dan ini sudah sering terjadi tidak hanya dalam persoalan Palestina atau apapun. Kita sering berhadapan dengan orang-orang yang punya kebencian yang kita tidak bisa menjelaskan apapun. Orang benci tidak perlu punya alasan. Alasannya apa? Ya karena dia merasa hidup dengan kebencian itu. Kalau dia tidak punya kebencian itu, dia merasa tidak ada yang bisa dilakukan, tidak bisa share, tidak bisa ngomong, karena dia hanya punya kebencian. Rasa takut itu yang membuat dia menutup diri dari informasi apapun. Jadi orang-orang yang mengatakan itu sandiwara, ya itu bertentangan dengan fakta apapun. Dan kayaknya nggak ada yang mempersoalkan itu kecuali pihak musuh, pihak Israel, atau pihak-pihak yang memang mendukung Israel. Yang bicara tentang sandiwara ini hanya dua kelompok. Bukan kelompok penikmat bola, bukan kelompok supporter, tapi mereka adalah kelompok benalu tadi itu. Mereka tidak ada urusan dengan Israel, dengan Palestina. Dia hanya benci kepada kelompok ini. Sehingga apapun yang dilakukan kelompok ini, dia akan cari cara supaya dia tidak bisa menganulir pandangannya yang sudah bahasa Jawanya kadung ngoyot, sudah terlanjur mengakar dan tidak ada anak